Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono meluncurkan 3 buku reformasi regulasi yang berjudul Pemetaan Proses Penyusunan Regulasi Kementerian Pertanian, Panduan Penyusunan Regulasi Lingkup Kementerian Pertanian, dan Pedoman Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian. Peluncuran buku tersebut dilakukan secara virtual di ruang rapat Gedung B Kementerian Pertanian pada Jumat 27 November 2020. Ketiga buku ini merupakan wujud proyek perubahan dari Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian saat mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 yang bertujuan untuk mendukung upaya penyusunan regulasi yang baik. Kita berharap dengan penyusunan buku itu, dan kami menganggapnya sebagai dokumen hidup ya, dalam artian bahwa ini adalah buku awal yang terus kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Karena kami sadar tidak mungkin kami bisa membuat sesuatu yang sempurna dalam waktu singkat. Jadi itu kita berharap mudah-mudahan dengan penyusunan buku itu yang bagian dari proyek perubahan ini, dan kita sambung dengan gerakan bersama beres ini, maka kita akan membangun regulasi yang baik di lingkup Kementerian Pertanian. Inisiasi ini bersumber dari latar belakang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peluncuran buku ini disertai dengan gerakan bersama yang diberi nama BERES atau Bangun dan Edukasi untuk Regulasi yang Efektif dan Selektif, yang nantinya akan disusun timnya di lingkup Kementerian Pertanian. Saya berharap dokumen ini akan terus disempurnakan ya, guna menunjang kebutuhan kita akan proses penyusunan regulasi yang lebih efisien, efektif, dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian ke depan. Selain itu, saya menyarankan agar buku ini atau hal-hal yang ditulis dalam buku ini nanti ditetapkan dalam bentuk mungkin keputusan Menteri Pertanian agar ini bisa dijadikan panduan yang legal bagi seluruh aparat dan institusi di lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka penyusunan regulasi yang baik dan efisien. Yang telah menginisiasi ada 3 buku saya dapatkan, yaitu Panduan Penyusunan Regulasi, juga Pemetaan Proses Penyusunan Regulasi. Ini sangat penting dan sangat membantu karena biasanya kalau berbicara regulasi, mau menyusun, itu sudah membayangkan hal yang membosankan, terutama bagi yang tidak berlatar belakang hukum. Nah, oleh karena itu dengan panduan ini saya kira akan lebih mempermudah dan mempercepat proses-proses untuk pembuatan ataupun penyusunan regulasi ke depan. Ya, buku yang sebenarnya ini saya cita-citakan dapat, karena saat ini saya membutuhkan sekali panduan terkait dengan bagaimana kita bisa menyusun regulasi dengan baik. Nah, ini panduan penyusunan regulasi. Dan 3 buku ini luar biasa menjadi panduan bagi kita semuanya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, termasuk juga kita bagaimana regulasi-regulasi terkait dengan pertanian itu bisa dikemas dengan baik sehingga tata kelola pembangunan pertanian menjadi lebih baik. Ada 3 nilai hukum itu, pertama kepastian, kegunaan atau kemanfaatan, dan keadilan. Nah, ini yang barangkali kadang-kadang kita sering lupa, hanya mementingkan aspek kepastian tanpa melihat aspek kegunaan atau kemanfaatan. Nah, ini yang barangkali dengan menggunakan analisis dampak kebijakan ini, sehingga kita memang kalau memang itu adalah sakit kepala, tepat pengobatannya pada sakit kepala, tidak pada hal-hal yang lain. Ini yang kadang-kadang kita kurang fokus dalam penyusunan suatu peraturan. Seperti yang sampaikan tadi bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan selain proses politik, selain proses hukum, salah satunya adalah proses politik. Jadi bagi kami, perancang peraturan perundang-undangan alat kami untuk menjustifikasi hukum bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di Kementerian Pertanian lebih efektif dan efisien secara khusus dari justifikasi hukum. Dokumen ini tentu digunakan, direalisasikan, diimplementasikan ke seluruh unit agar dampaknya benar-benar dapat
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya panduan penyusunan regulasi lingkup Kementerian Pertanian ini, diharapkan seluruh penyusun regulasi di lingkup Kementerian Pertanian dapat mengacu dan mengikuti panduan ini. Vika Novianti, Windu Wicaksono, Tim TV Tani, mengabarkan.